Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini mungkin sedikit tutorial aja ya bagi teman-teman yang ingin mengupdate aplikasi Neo Feeder. Mungkin sebelumnya kan kita kalau menggunakan aplikasi kita bisa menggunakan menu pengaturan, kemudian update aplikasi, terus klik ini gitu ya. Nah, ini yang jadi permasalahan karena di multiplatform, ini khususnya multiplatform ya. Yang di Windows saya belum mencoba, mungkin nanti saya coba dulu yang di Windows. Ini logikanya karena posisi saat ini sedang berjalan ya, aplikasi sedang berjalan, tapi kok di update aplikasinya mungkin ini meskipun pesannya berhasil, tapi sebenarnya file image-nya itu nggak ke-replace. Yang ke-update itu hanya file front end-nya. Oke, sebentar. Ya, setelah berhasil update itu kan muncul seperti ini ya, muncul seperti pesan ini. Logikanya kalau kita lihat secara manual, ini kebetulan saya sudah masuk ke terminalnya ya, terminal dari aplikasi sistem operasi. Ini kebetulan saya taruh di Linux. Kalau mungkin teman-teman ada yang pakai Mac atau apa, caranya insya Allah sama lah ya. Kita masuk ke folder app, ya, atau gini aja, kalau ini nggak kelihatan. Saya buka manual di sini. Ini kalau saya lihat tanggalnya, ya, tanggal file yang server Linux ini masih jam 9.23, padahal saya merekam ini jam 9.59. Nah, ini mau jam 10. Ini nggak ke-update ini. Jadi gagal update, ya. Meskipun pesan-pesannya tadi berhasil. Gitu. Oke, untuk mengatasi itu, kita akan sedikit mengakali gitu ya, sedikit mengakali. Kita akan mengganti, ini saya hapus dulu, ini tadi percobaan saya yang pertama. Saya hapus dulu biar jelas gitu ya. Nah, anggap aja ini belum saya update ya. Anggap aja ini belum saya update. Nah, kita rubah dulu nih server Linux-nya, ini kita rename. Ini untuk mengelabuhi sebenarnya ya. Biar bisa ke-replace. Ini misalkan saya kasih 2, belakangnya saya kasih angka 2. Biar nanti ketika kita download atau ketika kita klik tombol update aplikasi ini, saya refresh dulu. Ketika kita update tombol aplikasi ini, nanti keunduh file server underscore Linux-nya keunduh. Gitu. Makanya ini saya rename dulu angka 2. Nah, ini kalau kita restart, ini program nggak akan jalan karena namanya aja sudah kita rubah. Nah, ini kita harus merubahnya secara manual. Saya menggunakan command line ya. Oke, perintahnya ini saya tadi udah catat, nanti saya kasih lampirannya. Kita harus tahu dulu ID dari kontainernya menggunakan perintah docker -a ya. Atau docker ps. Nah, ini muncul ID kontainer yang miliknya pddkt _new feeder ya, yang ini. Nah, cara kita masuk ke dalam konsolnya Neo Feeder itu, kita menggunakan perintah ini, docker, exe, dan seterusnya. Nanti ada catatan, saya lampirkan aja. Ini harus sama kontainer ID yang di sini dan di sini. Ya, ini kita enter. Nah, setelah itu kita harus menginstal program editor. Nah, secara default ini programnya nggak ada ini di dalam Neo Feeder-nya. Kita bisa menjalankan perintah apt get update. Nah, ini saya copy aja ya nanti biar cepet. Nah, ini harus kita jalankan apt min get update. Enter. Kita tunggu dulu. Nah, karena tadi saya udah update, jadi ini perintahnya nggak begitu lama ya. Terus kita install monggo biasanya Vim atau Nano ya. Saya sukanya Nano aja yang mudah dioperasikan ya. apt get minj install Nano, enter. Nah, ini akan menginstal aplikasi Nano. Ini kebetulan punya saya udah saya install. Terus kita mengedit namanya
pakai perintah nano ya, nano garis miring etc garis miring apa ya tadi ini foldernya, supervisor garis miring supervisor.conf ya. Ya itu nanti kalau lupa ada file lampiran lah. Enter. Nah, ini kita cari komennya ini. Nah, ini kan namanya server strip Linux. Kita ganti 2 ya. Kita ganti 2. Artinya biar mengarah ke file yang kita rename tadi. Ctrl X, jawab yes, enter. Sudah. Ini berarti logikanya command line-nya sudah mengarah ke server Linux 2 yang kita rename tadi, ini tadi. Nah, habis itu kita keluar dulu dari NeoFeeder pakai perintah exit. Berikutnya kita restart. Jangan pakai down ya. Kalau pakai down nanti hilang nanti. Jadi kembali ke semula. Pakai Docker Composer restart aja. Restart. Susah menulisnya. Nah, gini ya. Bentar. Ini merestart service-nya. Oke, selesai. Habis itu kita akan update di sini ya. Kita refresh dulu ini. Kita refresh. Udah refresh ya. Kita klik update. Oke. Ini akan memproses mendownload file-file front end-nya yang JavaScript, CSS, image dan sebagainya, sama mendownload image dari server Linux-nya tadi. Nah, lama enggaknya ini tergantung koneksi juga ya, karena ini akan mengunduh file yang mungkin ukurannya sekitar berapa mega. Nggak besar juga sih ya. Kita tunggu dulu. Mungkin nggak nyampe 1 menit sih biasanya. Nah, ini sudah selesai. Kita biarkan aja. Kita cek di sini. Nanti akan muncul, ini saya refresh. Nah, muncul server Linux yang hasil unduhannya. Dan ini jamnya jam 10 lebih 5 menit ya, tepat. Nah, berarti ini nggak kepake yang ini. Atau kita biarkan aja nggak apa-apa. Ini kita biarkan aja nggak apa-apa. Sebagai backup lah ya. Ini yang baru. Nah, inilah yang akan kita jalankan. Gitu ya. Oke, jangan lupa seperti biasa chmod dulu. Chmod plus X. Kemudian itu di folder app ya. Kemudian di server Linux. Nah, ini jangan lupa. Ini kadang lupa di chmod nggak jalan nanti. Enter sudah. Kita kembali ke dalam Docker tadi. Kita masuk pakai perintah ini yang nanti saya lampirkan ya, Docker exe dan seterusnya. Enter. Pakai nano lagi. Kita cari tadi di etc supervisor. Nah, ini kita kembalikan ke server Linux yang awal ya, yang tidak ada angka 2-nya. Oke. Ctrl X, jawab yes, enter. Selesai, kita exit. Jangan lupa kita restart kembali. Nah, kita restart. Ini sudah down dan sudah update di aplikasi yang terbaru. Seperti itu caranya. Dan ini mudah-mudahan nanti ke depan pad-nya ini bisa diperbaiki ya. Karena emang ya kasihan kalau saya sendiri tadi bingung kok nggak ke update-update. Terus saya telusuri ternyata file image-nya kok nggak berubah tanggal date modif-nya gitu ya. Ternyata karena posisi running ya nggak bisa di replace, harus di di rename dulu baru bisa ke download. Oke, mungkin itu sedikit tutorial, mudah-mudahan nanti bermanfaat. Terima kasih.